Antartika sejak lama dikenal sebagai benua penuh teka-teki dengan kondisi paling ekstrim di bumi. Di balik hamparan esnya yang sunyi, tersimpan kisah-kisah mencengangkan, mulai dari dugaan pangkalan rahasia Nazi, gletser yang mengeluarkan suara seperti bernyanyi, terumbu karang tersembunyi di bawah es, hingga makhluk-makhluk misterius yang seolah menentang penjelasan ilmiah. Dalam dokumenter ini, kita akan menyingkap 15 penemuan paling aneh, paling mengejutkan, dan paling sulit dipercaya yang pernah ditemukan di benua terpencil dan tak kenal ampun ini. 1. Cadangan minyak raksasa yang tersembunyi di Antartika. Pada Mei 2024, sebuah laporan yang diajukan ke Komite Audit Lingkungan Parlemen Inggris memicu perhatian global. Dokumen tersebut menyoroti aktivitas kapal riset Rusia yang dikaitkan dengan perusahaan milik negara, Rosgeo, yang melakukan survei seismik di wilayah Laut Weddell, Antartika. Dari data tersebut, muncul dugaan adanya sumber daya hidrokarbon yang sangat besar. Diperkirakan mencapai sekitar 511 miliar barel setara minyak, jumlah yang hampir 10 kali lipat total produksi Laut Utara selama 50 tahun terakhir. Angka ini berasal dari analisis gelombang seismik, bukan dari pengeboran langsung, sehingga belum dapat diverifikasi secara teknis. Meski begitu, temuan ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan anggota Parlemen Inggris dan para analis, karena metode survei tersebut sangat mirip dengan teknik eksplorasi minyak dan gas komersial. Pemerintah Rusia menegaskan bahwa seluruh kegiatan mereka murni bersifat ilmiah dan sepenuhnya mematuhi sistem Traktat Antartika, yang menetapkan benua ini sebagai wilayah penelitian damai dan secara tegas melarang eksploitasi mineral berdasarkan Protokol Madrid tahun 1991. Namun, sejumlah pakar, termasuk Profesor Geopolitik Klaus Dodds, memperingatkan bahwa survei semacam ini bisa dianggap sebagai langkah awal menuju eksplorasi, yang berpotensi melemahkan semangat perjanjian internasional tersebut. Situasi ini semakin rumit karena adanya klaim wilayah yang saling tumpang tindih, seperti wilayah Antartika Britania yang juga diklaim oleh Argentina dan Chile. Walaupun klaim kedaulatan tersebut secara resmi dibekukan oleh kesepakatan internasional, ketegangan geopolitik tetap membayangi. Meski belum ada pengeboran dan penemuan ini masih belum terbukti, peristiwa ini telah memperuncing perdebatan global tentang penegakan perjanjian, persaingan kekuatan besar, dan masa depan Antartika itu sendiri. 2. Dunia jamur unik di ujung bumi. Di balik lanskap es yang ekstrim, Antartika ternyata menyimpan kehidupan yang mengejutkan. Meskipun dikenal sebagai salah satu tempat paling dingin, paling kering, dan paling miskin nutrisi di planet ini, benua tersebut menjadi rumah bagi komunitas jamur yang luar biasa, jamur yang telah berevolusi khusus untuk bertahan di suhu di bawah 0 derajat, siklus beku cair yang terus-menerus, keterbatasan air, serta paparan radiasi ultraviolet yang sangat tinggi. Sebagian dari jamur ini juga ditemukan di belahan dunia lain, namun banyak diantaranya bersifat khas lingkungan kutub. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem dengan membantu daur ulang nutrisi dan menguraikan materi organik, bahkan pada suhu yang sangat rendah, berkat enzim khusus yang tetap aktif dalam kondisi dingin ekstrim. Seiring meningkatnya aktivitas manusia di Antartika, penggunaan bahan bakar juga ikut bertambah, yang tanpa disadari menyebabkan pencemaran hidrokarbon. Penelitian menunjukkan bahwa komunitas mikroba asli, termasuk jamur, mampu memecah senyawa turunan minyak melalui proses metabolisme yang telah beradaptasi dengan suhu dingin. Kemampuan bioremediasi ini menarik perhatian para ilmuwan, tidak hanya sebagai solusi untuk membersihkan tanah Antartika yang tercemar, tetapi juga sebagai potensi teknologi ramah lingkungan untuk menangani polusi hidrokarbon di wilayah dingin lain di seluruh dunia. 3. Dompet yang hilang dan kembali setelah 53 tahun. Pada tahun 1968, Paul Grisham, seorang meteorolog Angkatan Laut Amerika Serikat, kehilangan dompetnya saat bertugas di stasiun S1 MCHE Pronunciation Murdo, Antartika, dalam misi Operation Deep Freeze. Saat itu, S1 MCHE Pronunciation Murdo masih berupa fasilitas kecil yang mendukung logistik militer dan penelitian ilmiah di tengah ketegangan Perang Dingin, di mana personel Amerika harus menjalani penugasan panjang dalam kondisi ekstrim. Lebih dari 4 dekade kemudian, tepatnya pada tahun 2014, dompet tersebut ditemukan secara tidak sengaja di balik sebuah loker saat proyek pembongkaran dan renovasi stasiun berlangsung. Berkat iklim Antartika yang dingin dan kering, dompet itu hampir utuh, seolah waktu berhenti untuknya. Di dalamnya tersimpan berbagai benda pribadi dan artefak sejarah. Kartu identitas Angkatan Laut milik Grisham, surat izin mengemudi, kartu referensi serangan nuklir era Perang Dingin, kartu jatah bir, hingga struk-struk lama. Semua itu menjadi potret langka kehidupan sehari-hari para personel yang bertugas di Antartika pada era 1960-an. Melalui upaya panjang yang melibatkan media sosial, jaringan veteran, dan para peneliti,
Dompet tersebut akhirnya berhasil dikembalikan kepada Paul Grisham di San Diego pada tahun 2020, saat usianya telah menginjak lebih dari 90 tahun. Kisah ini menjadi bukti nyata bagaimana lingkungan Antartika mampu menyimpan jejak sejarah manusia selama puluhan tahun. 4. Organisme 46b, fakta, mitos, atau rahasia yang dikubur es? Bayangkan makhluk raksasa menyerupai cumi-cumi, dengan tentakel sepanjang hampir 10 meter. Makhluk ini disebut-sebut menyerang para peneliti, melumpuhkan tubuh mereka dengan racun, bahkan mencabik-cabik korbannya. Kisah-kisah mengerikan ini mengarah pada satu nama, organisme 46b. Menurut cerita yang beredar, makhluk tersebut ditemukan oleh sekelompok ilmuwan Rusia yang bekerja di pos Vostok, jauh di bawah lapisan es Antartika. Mereka tengah mengebor es tebal untuk mencapai sebuah danau air tawar purba yang telah terisolasi dari dunia luar selama jutaan tahun. Ketika akhirnya danau itu berhasil ditembus dan para ilmuwan turun ke dalam air, mereka sama sekali tidak menduga apa yang menanti. Laporan-laporan mengklaim bahwa organisme 46b menyerang secara tiba-tiba. Tim peneliti kewalahan. Beberapa dilaporkan tewas, sementara yang selamat mengatakan bahwa tentakel makhluk tersebut mengeluarkan racun yang membuat tubuh mereka lumpuh seketika. Cerita ini menjadi semakin menyeramkan dengan klaim bahwa tentakel makhluk tersebut dapat bergerak sendiri. Bahkan setelah terpotong, anggota tubuhnya dikatakan masih aktif, seolah memiliki sistem kendali terpisah. Ada yang berspekulasi bahwa makhluk ini adalah sisa spesies purba yang berhasil bertahan, sementara teori lain menyebut kemungkinan eksperimen rahasia era Soviet atau bahkan penelitian tersembunyi Nazi. Hingga kini, tidak pernah ada bukti resmi yang mengonfirmasi keberadaan organisme 46b. Para ilmuwan yang terlibat disebut-sebut diperintahkan untuk bungkam, meninggalkan kisah ini terombang-ambing di antara legenda, teori konspirasi, dan ketakutan manusia akan hal yang belum terungkap. 5. Gletser yang bernyanyi. Di hamparan beku Antartika, tepatnya di Ross Ice Shelf yang sangat luas, para peneliti menemukan fenomena tak biasa. Lapisan es raksasa ini terus-menerus memancarkan getaran berfrekuensi sangat rendah. Para ilmuwan menggambarkannya sebagai dengungan atau nyanyian es, sebuah suara yang terlalu dalam untuk didengar telinga manusia, kecuali jika rekamannya dipercepat. Sinyal misterius ini tertangkap oleh sensor seismik yang ditanam di bawah salju. Penyebab utamanya adalah hembusan angin kencang yang melintasi permukaan es dan berinteraksi dengan gundukan salju beku, membuat lapisan es bergetar layaknya alat musik yang dimainkan angin. Nada seismik ini berubah mengikuti kondisi cuaca dan struktur salju. Karena itu, para peneliti berharap dengan memantau perubahan getaran dari waktu ke waktu, mereka dapat melacak perubahan struktur es seiring pemanasan iklim dan dinamika lingkungan yang terus berkembang. Dengan mendengarkan sinyal-sinyal halus ini, ilmuwan berpeluang memperoleh pemahaman baru tentang bagaimana pencairan, perubahan permukaan, atau retakan dapat memengaruhi kestabilan lapisan es, dan pada akhirnya berkontribusi pada hilangnya es serta kenaikan permukaan laut di masa depan. 6. Pangkalan rahasia Nazi. Terdapat klaim kontroversial yang menyebutkan bahwa Jerman Nazi pernah mengoperasikan pangkalan rahasia di Antartika. Sebuah gagasan yang, jika benar, dapat mengubah cara kita memandang sebagian sejarah Perang Dunia Kedua dan eksplorasi benua es tersebut. Cerita ini berakar pada awal 1940-an, ketika rezim Nazi menunjukkan ketertarikan yang semakin besar terhadap Antartika. Sebagian sejarawan berpendapat ketertarikan itu didorong oleh pencarian sumber daya berharga seperti mineral atau uranium, sementara yang lain meyakini tujuan utamanya adalah membangun tempat perlindungan terpencil bagi rezim. Pada dekade 1930-an hingga 1940-an, ekspedisi Jerman memang melakukan penjelajahan dan pemetaan wilayah tersebut, termasuk misi terkenal New Swabia. Setelah perang berakhir, berbagai klaim aneh mulai bermunculan. Ada yang percaya bahwa Nazi membangun pangkalan tersembunyi di dekat wilayah yang kini dikenal sebagai Stasiun Neumayer, yang oleh para penganut teori konspirasi ditempatkan di semenanjung Antartika Barat. Menurut teori ini, pangkalan tersebut merupakan bagian dari jaringan besar untuk membantu anggota Nazi menghindari kejaran pasukan sekutu. Klaim lain menyebut adanya teknologi aneh dan penampakan mirip UFO, yang memicu spekulasi tentang eksperimen rahasia dan senjata canggih. Misteri semakin pekat ketika dugaan keberadaan Nazi tersebut tiba-tiba menghilang. Di kemudian hari, operasi militer besar oleh sekutu berlangsung di Antartika, dan sebagian pihak meyakini misi itu bertujuan menumpas sisa-sisa aktivitas Nazi. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dalam rangkaian peristiwa ini hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. 7. Terumbu karang tersembunyi. Di kedalaman dasar laut-laut Weddell, para ilmuwan menemukan dunia yang kaya dan unik, komunitas kehidupan laut yang berkembang di tengah kondisi ekstrim.
Wilayah ini menjadi rumah bagi terumbu karang air dingin, spons, serta berbagai organisme lain yang telah beradaptasi dengan kerasnya Samudra Selatan. Karang air dingin ini sangat berbeda dari terumbu karang tropis. Mereka hidup di perairan gelap dan dingin tanpa sinar matahari, tidak bergantung pada alga simbiotik, dan memperoleh makanan dengan menyaring partikel-partikel kecil yang terbawa arus air. Spesies-spesies ini tersebar di landas dan lereng benua Laut Weddell, terutama di area dengan topografi kompleks seperti lereng dan punggungan, tempat arus laut membawa nutrisi melimpah. Kehadiran mereka membentuk ekosistem bentik yang sangat beragam dan hampir tak ditemukan di tempat lain di bumi. Penemuan habitat karang air dingin dan fauna dasar laut ini menunjukkan bahwa kehidupan mampu bertahan dan berkembang di salah satu lingkungan laut paling ekstrim di planet kita. Namun, komunitas ini tumbuh sangat lambat dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, termasuk pemanasan perairan dan perubahan kondisi es. 8 gunung es berwarna-warni. Antartika dan Greenland memegang peranan penting dalam sistem iklim bumi. Lapisan es raksasa di kedua wilayah ini menyimpan sebagian besar cadangan air tawar dunia dan membantu mengatur suhu global dengan memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa. Ketika potongan-potongan es besar terlepas dari lapisan tersebut, terbentuklah gunung es, massa es air tawar yang padat dan mampu mengarungi lautan sejauh ribuan kilometer. Sebagian gunung es menampilkan warna dan garis yang mencolok, hasil dari perpaduan proses fisik dan faktor lingkungan. Es berwarna biru muncul ketika salju terkompresi selama waktu yang sangat lama, mengusir gelembung udara sehingga cahaya dapat menembus lebih dalam dan menyerap gelombang merah. Gunung es hijau, yang sangat jarang, diduga terbentuk dari es yang mengandung mineral seperti oksida besi yang terangkat dari dasar laut, sehingga mengubah cara cahaya dipantulkan. Warna gelap seperti coklat, hitam, atau kuning muncul saat es bercampur dengan sedimen, debu, atau batuan ketika gletser mengikis daratan menuju laut. Lapisan-lapisan warna ini seringkali baru terlihat ketika gunung es berputar atau retak, menyingkap es yang sebelumnya terkubur jauh di dalam gletser. Dengan mempelajari ciri-ciri ini, para ilmuwan dapat memahami pergerakan gletser, proses pembentukan es, serta bagaimana es di wilayah kutub merespons perubahan lingkungan yang terus berlangsung. 9. Danau Vostok. Danau Vostok dianggap sebagai salah satu keajaiban alam paling luar biasa di bumi karena selama jutaan tahun ia terkunci rapat di bawah lapisan es Antartika, menciptakan lingkungan yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Danau ini memiliki luas yang sebanding dengan Danau Ontario dan tersembunyi di bawah hampir 4 km es, tepat di bawah stasiun Vostok milik Rusia di Antartika Timur. Pada awalnya, para ilmuwan mengebor inti es di wilayah ini untuk meneliti sejarah iklim masa lalu. Namun seiring waktu, mereka menyadari bahwa di bawah kaki mereka terbentang danau air cair raksasa. Baru pada tahun 2012, ilmuwan Rusia berhasil menembus danau tersebut dengan teknik pengeboran khusus yang dirancang untuk mencegah kontaminasi. Lapisan es yang terbentuk dari air danau yang membeku di bagian bawah lapisan es, dikenal sebagai es akresi, mengandung jejak DNA mikroba. Temuan ini menunjukkan bahwa bentuk kehidupan sederhana mungkin mampu bertahan di lingkungan yang gelap, kaya oksigen, namun miskin nutrisi. Karena keterisolasiannya yang sangat lama, Danau Vostok menjadi kunci penting untuk memahami kemungkinan kehidupan di lingkungan es serupa di luar bumi, seperti di bawah lapisan es bulan Eropa milik Jupiter atau Enceladus milik Saturnus. 10. Laba-laba laut raksasa. Laba-laba laut raksasa Antartika, yang secara ilmiah disebut Pycnogonid, merupakan contoh mencolok tentang bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan kutub yang ekstrim. Mereka menghuni perairan Samudra Selatan yang sangat dingin dan kaya oksigen, kondisi yang diyakini mendorong fenomena gigantisme kutub, di mana kadar oksigen tinggi dan suhu rendah memungkinkan beberapa spesies tumbuh jauh lebih besar dibanding kerabat mereka di laut yang lebih hangat. Jika laba-laba laut pada umumnya berukuran kecil dan jarang diperhatikan, spesies raksasa Antartika seperti Colossendeis justru bisa memiliki bentangan tubuh lebih dari 30 cm dan bergerak perlahan di dasar laut. Penelitian terbaru mengungkap bahwa siklus hidup mereka sama uniknya dengan ukuran tubuhnya. Para ilmuwan menemukan bahwa alih-alih membawa telur pada kaki khusus, seperti yang lazim pada banyak laba-laba laut lainnya, spesies raksasa ini menempelkan gugusan telur berukuran besar langsung ke bebatuan di dasar laut. Telur-telur tersebut dibiarkan berkembang selama berbulan-bulan. Strategi ini diduga memberikan perlindungan tambahan, karena lingkungan yang dingin dan stabil memiliki lebih sedikit predator. Mempelajari makhluk ini memberi peneliti wawasan penting tentang reproduksi, strategi bertahan hidup, serta bagaimana kehidupan laut dapat bereaksi terhadap perubahan di ekosistem kutub. 11. Koloni penguin tersembunyi. Penemuan koloni super penguin Adelie di Kepulauan Danger membuka mata dunia tentang betapa sulitnya mempelajari Antartika akibat kondisi ekstrim dan lapisan es laut yang persisten.
Meskipun para ilmuwan sudah lama mengetahui bahwa penguin hidup di wilayah tersebut, jumlah sebenarnya jauh dari perkiraan hingga citra satelit menunjukkan noda guano yang sangat luas di atas es dan bebatuan, tanda jelas aktivitas burung dalam skala besar. Ekspedisi lanjutan dengan menggunakan drone dan survei darat kemudian memastikan bahwa pulau-pulau ini menjadi rumah bagi salah satu populasi penguin adelie terbesar yang pernah tercatat, menyumbang porsi signifikan dari total populasi global spesies ini. Menariknya, es laut tebal yang sebelumnya dianggap sebagai penghambat kehidupan justru tampaknya melindungi penguin-penguin tersebut, dengan mengurangi gangguan manusia dan membatasi akses beberapa predator. Penemuan ini juga menggugurkan anggapan lama tentang dampak perubahan iklim terhadap satwa Antartika, karena penguin adelie di kawasan ini justru terlihat berkembang dengan baik, meskipun perubahan lingkungan terjadi di bagian lain benua tersebut. 12. Blood Falls. Blood Falls adalah salah satu fenomena alam paling aneh dan mencolok di Antartika, karena seolah memperlihatkan darah yang mengalir dari dalam es. Cairan merah ini tidak berasal dari lelehan permukaan, melainkan keluar dari gletser Taylor melalui jaringan retakan yang terhubung dengan reservoir air asin super pekat di bawah es. Air ini telah terperangkap selama jutaan tahun dan tetap dalam keadaan cair meskipun suhu berada jauh di bawah titik beku, berkat kandungan garamnya yang sangat tinggi. Ketika air kaya besi ini mencapai permukaan dan bersentuhan dengan oksigen, besinya teroksidasi dan berubah menjadi merah gelap, menciptakan pemandangan dramatis yang memberi nama Blood Falls. Lebih menakjubkan lagi, para ilmuwan menemukan bahwa air asin terisolasi ini menjadi habitat bagi kehidupan mikroskopis yang mampu bertahan tanpa sinar matahari maupun oksigen. Mikroorganisme tersebut memperoleh energi melalui reaksi kimia yang melibatkan besi dan sulfur. Dengan mempelajari Blood Falls, para peneliti mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana kehidupan dapat bertahan di lingkungan paling ekstrim di bumi, sekaligus petunjuk tentang kemungkinan keberadaan kehidupan serupa di bawah es dunia lain, seperti Mars atau bulan-bulan es milik Jupiter. 13. Telur reptil terbesar yang pernah ditemukan. Pada tahun 2011, para ilmuwan dibuat bingung oleh sebuah penemuan aneh di Pulau Seymour, Antartika. Fosil ini kemudian dijuluki The Thing, karena bentuknya sama sekali tidak menyerupai telur dinosaurus maupun burung yang pernah dikenal sebelumnya. Dengan panjang sekitar 28 cm, objek ini tercatat sebagai fosil telur bercangkang lunak terbesar yang pernah ditemukan, menjadikannya sesuatu yang benar-benar unik dalam catatan fosil dunia. Selama hampir 10 tahun, para peneliti terlibat perdebatan sengit. Apakah benda ini benar-benar telur? Ataukah hanya formasi geologi yang kebetulan menyerupai telur? Bahkan ada yang mengira itu bukan berasal dari makhluk hidup sama sekali. Baru pada tahun 2020, melalui analisis struktur yang sangat detail dan perbandingan dengan telur modern serta fosil lain, para ilmuwan akhirnya mencapai kesimpulan penting. Hasilnya menunjukkan bahwa benda misterius ini sangat mungkin merupakan telur yang diletakkan oleh reptil laut raksasa pada akhir periode Kapur, sekitar 68 juta tahun lalu. Tidak seperti telur dinosaurus yang bercangkang keras, telur ini memiliki cangkang tipis dan lentur, mirip dengan telur ular dan kadal modern. Hal ini menandakan bahwa reptil laut tersebut memiliki strategi reproduksi yang berbeda dari dinosaurus darat. Meski spesies pastinya belum bisa dipastikan, ukuran telur yang luar biasa besar mengindikasikan bahwa induknya adalah reptil laut berukuran masif, kemungkinan masih berkerabat dengan Mosasaurus, predator puncak lautan yang mendominasi samudra pada masa itu. Penemuan ini memberikan gambaran langka tentang bagaimana makhluk laut raksasa bereproduksi dan sekaligus membuktikan bahwa Antartika pernah menjadi rumah bagi ekosistem laut yang kompleks, jauh berbeda dari hamparan es beku yang kita lihat saat ini. 14. Kota legendaris Atlantis dan Antartika. Gagasan bahwa Atlantis mungkin berhubungan dengan Antartika sebenarnya berasal dari teori spekulatif modern, bukan dari ilmu pengetahuan yang mapan. Teori-teori ini seringkali muncul akibat kesalahpahaman terhadap teks kuno dan juga sejarah geologi bumi. Dalam catatan Plato yang ditulis sekitar 360 SM, Atlantis digambarkan sebagai sebuah peradaban pulau yang sangat maju, hidup ribuan tahun sebelumnya, dan akhirnya musnah akibat bencana dahsyat. Namun, penting untuk dicatat bahwa Plato sama sekali tidak pernah menyebut Antartika maupun es dalam kisahnya. Beberapa penulis di era modern mencoba mengaitkan Atlantis dengan Antartika dengan alasan bahwa benua ini pernah memiliki iklim yang lebih hangat. Masalahnya, periode hangat tersebut terjadi puluhan juta tahun lalu, jauh sebelum manusia pertama muncul di bumi. Bukti geologi dan arkeologi menunjukkan bahwa Antartika telah tertutup lapisan es selama setidaknya 30 juta tahun, sehingga mustahil bagi manusia, apalagi peradaban maju, untuk pernah hidup di sana. Klaim tentang citra satelit yang konon menampilkan terowongan atau reruntuhan di bawah es ternyata hanyalah kesalahan interpretasi. Apa yang terlihat sebenarnya adalah fitur alam,
seperti pegunungan bawah es dan pola aliran es, yang terdeteksi melalui radar ilmiah. Walaupun kisah Atlantis terus memicu imajinasi dan perdebatan, konsensus ilmiah sangat jelas. Tidak ada bukti kredibel yang menghubungkan kota legendaris itu dengan Antartika atau menunjukkan keberadaan peradaban kuno yang terkubur di bawah es.